Horas, Abang Inang, selamat pagi, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita menyambut hari yang baru ini. Dan kita akan menerima firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita, sumber kekuatan kita, yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 51 ayat 16 yang berbunyi demikian. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Dalam bahasa Batak dikatakan, apehenokku do huhut akahatakku tu bagasa pamangammu, jala tabuni honokku ho marhiti sian pangalinggom ni tangakku, laho manua nakalangit jala paojak tanoon huhut mardok tu Sion bangsokku doho. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman ini sungguh luar biasa indahnya bagi kita. Karena apa? Pertama, Tuhan hadir menjadi penolong. Dan dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, firman itu ditaruh di dalam mulut umatnya. Apa artinya saudara-saudara ketika firman ini berkata bahwa Allah sendiri akan menaruh firman-Nya kepada mulut setiap umatnya. Itu berarti dalam perjalanan apapun, dalam pergumulan bangsa Israel, di tengah-tengah pembuangan itu, maka ketika firman Tuhan itu diberikan kepada mulut bangsa Israel, berarti mereka akan mengerti, memuji Tuhan di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Ini hal yang luar biasa saudara-saudara, karena ini merupakan tindakan inisiatif Allah sendiri. Manusia tidak hanya dimampukan mendengar firman Tuhan, tetapi dikatakan dalam ayat ini, Allah sendiri akan menaruh firman-Nya ke dalam mulut daripada manusia itu. Saudaraku, betapa seringnya mulut kita tidak bisa memuji Tuhan ketika kita mengalami pergumulan hidup. Betapa seringnya kehidupan kita sangat sulit untuk memuji Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita berjumpa dengan pengalaman-pengalaman yang pahit. Tetapi saudaraku, jangan lupa, firman ini berkata kepada kita, setiap firman Allah yang masuk ke dalam diri kita, yang dicurahkan oleh Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Nya, akan memampukan kita memuji Tuhan bahkan dalam penderitaan sekalipun. Saudaraku, mari ingat, Paulus juga di dalam pergumulannya, dalam kitab Filipi misalnya, dia mampu berkata kepada orang, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sementara Paulus sendiri dia berada dalam penjara pada waktu itu. Tentu banyak lagi tokoh-tokoh di Alkitab yang mengajar kita bagaimana kita harus bisa bersukacita di tengah-tengah pergumulan, penderitaan yang kita hadapi. Hari ini kita diberikan firman Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia berkata, aku menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Saudaraku, Tuhan menyimpan kita dalam naungan sayap-Nya. Dia menyembunyikan kita dari segala mara bahaya yang mengancam kehidupan kita. Dan adong nang kusada obuk sa 5 juta tahun. Namada butuh tanon, sosial pamotoan di bata. Itu artinya tidak ada satu pun pergumulan yang terjadi dalam diri kita di luar daripada pengetahuan Tuhan. Tetapi saudara harus catat dalam hati kita, Tuhan tidak pernah memberikan kita penderitaan. Dan Tuhan tidak pernah merancang kita menderita. Tetapi ada kalanya Tuhan itu mengizinkan kita harus melewati penderitaan. Tetapi saudara-saudaraku, mari ingat, di balik pergumulan hidup itu, di balik penderitaan itu, tentu ada satu rencana Tuhan yang indah bagi kita. Sebab firman Tuhan berkata, Allah itu setia, tidak pernah mencobai kita di luar daripada kekuatan kita. Kiranya dalam perjalanan kehidupan ini saudara-saudara, kita tetap boleh semangat, penuh motivasi ke depan untuk melanjutkan segala kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa kasih setia Tuhan telah mengangkat kita. Dalam firman hari ini berkata, engkau adalah umatku. Saudaraku, kalimat ini meyakinkan kita akan kepemilikan Tuhan atas diri kita. Sehingga apapun yang kita alami dalam hidup ini, sebagai milik Tuhan, kita diberikan garansi, jaminan yang luar biasa
supaya kita tidak pernah takut, sebab Kristus telah hadir ke dunia, lahir menjadi manusia untuk keselamatan kita. Saudaraku, mari terus jaga kesehatan kita, sebab masa pandemi belum selesai, dan kiranya Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan sang pemilik kehidupan kami. Berkati kami dalam kehidupan kami hari ini. Biarlah kami boleh melanjutkan segala pekerjaan kami di dalam kuasa Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit, hiburkan mereka yang berduka cita, kuatkan mereka yang lemah, supaya kami sungguh-sungguh mengenal kuasa Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.